Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Dr. Mayong SPD MPD selaku dosen penguji pertama. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Asis SPD MPD selaku dosen penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tingkat Minat Baca Siswa SMP Negeri 3 Taruang, Analisis Faktor Latar Belakang Keluarga. Yang mendorong peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah yang pertama, membaca penting dalam kehidupan. Membaca berperan penting dalam kehidupan manusia seperti memperoleh pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Yang kedua, membaca belum menjadi kebutuhan atau kesenangan. Masyarakat Indonesia sebagian besar belum menjadikan aktivitas membaca sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar atau bahkan menjadikannya sebuah kebiasaan atau kesenangan. Kondisi minat baca masyarakat Indonesia memang cukup memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei UNESCO terkait tingkat minat baca menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Sementara itu, data suatu lembaga uji literasi dunia yaitu PIRS, Progress International Reading Literacy Study, tahun 2011 menjelaskan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 48 negara peserta dengan memperoleh skor 428 dari skor rata-rata 500. Yang ketiga, minat baca dalam dunia pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan hampir semua mata pelajaran menuntut siswa melakukan aktivitas membaca, salah satunya bahasa Indonesia. Siswa yang jarang membaca hanya akan memiliki sedikit informasi dan pengetahuan yang sumbernya tentu saja didapatkan dari buku bacaan, dan hal tersebut akan berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, perlu adanya minat dalam mendorong siswa untuk melakukan aktivitas membaca. Dan yang terakhir, keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak mengenal buku. Lingkungan keluargalah pendidikan pertama kali dilakukan. Seorang guru memang bertugas mengajarkan anak membaca, namun yang tepat dalam menumbuhkan minat baca dalam diri anak adalah keluarga, dalam hal ini orang tua. Adapun penelitian terkait minat baca yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 2016 yang berjudul Dukungan Sosial Orang Tua dalam Menumbuhkan Minat Baca pada Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 3 Sewon Bantul, yang menyatakan ada 4 dukungan sosial orang tua dalam meningkatkan minat baca siswa, yakni dukungan emosional, instrumental, informatif, dan dukungan penghargaan. Yang kedua, penelitian dari Afsari 2017 yang berjudul Peningkatan Minat Baca para Siswa SMP Negeri 1 Banjaran, Kabupaten Majalengka, melalui penguatan perpustakaan sekolah, yang menyatakan bahwa penguatan perpustakaan sekolah akan meningkatkan minat baca para siswa. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ada penelitian yang mengukur tingkat minat baca siswa berdasarkan faktor latar belakang keluarga. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengukur tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang yang ditinjau dari latar belakang ekonomi keluarga dan latar belakang pendidikan keluarga. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimanakah tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga? Yang kedua, bagaimanakah tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga? Yang ketiga, apakah ada perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga? Dan yang keempat, apakah ada perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga? Tujuan penelitian juga ada 4. Yang pertama, mengetahui tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Yang kedua, mengetahui tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Yang ketiga, mengetahui perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu secara teoritis mendeskripsikan faktor-faktor minat baca dan memperkaya kajian. Secara praktis, meningkatkan peranan orang tua, menjadikan tolok ukur bagi pemerintah, menjadikan referensi bagi para peneliti, menambah koleksi, serta referensi bacaan.
Kajian teori dalam penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk membantu dan menjelaskan penelitian dalam mengumpulkan data serta membuat kesimpulan. Dalam kajian teori ini dijelaskan beberapa poin terkait penelitian, yaitu yang pertama, penjelasan terkait membaca yang terdiri dari pengertian membaca, tujuan membaca, dan hambatan secara struktural yang membuat orang malas dalam membaca. Yang kedua, penjelasan terkait minat baca yang terdiri dari pengertian minat baca dan indikator minat baca. Yang ketiga, penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Dan yang keempat, penjelasan tentang faktor latar belakang keluarga yang terdiri dari faktor latar belakang ekonomi keluarga dan faktor latar belakang pendidikan keluarga. Dari gambar bagan kerangka pikir tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa seseorang melakukan kegiatan membaca salah satunya dikarenakan adanya minat yang dimiliki seseorang untuk membaca. Nah, minat baca yang tinggi, sedang, ataupun rendah tentunya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar. Faktor internal seperti perasaan, perhatian, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal seperti peran guru, lingkungan, keluarga, dan fasilitas. Faktor eksternal dalam hal ini keluarga dirincikan kembali menjadi dua, yaitu latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan. Yang pertama, terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Dan hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex post facto. Sugiono menyatakan bahwa penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang dibuktikan lewat data untuk menentukan faktor-faktor atau sebab-sebab yang mungkin atau peristiwa yang diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai bulan Mei 2021. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 3 Taruang yang beralamat di Desa Balangbaru, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto. Berikut gambar tabel populasi dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 205 siswa SMP Negeri 3 Taruang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik ini merupakan teknik dalam mengambil sampel dengan memperhatikan tingkatan atau strata dari populasi. Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin, sehingga mendapatkan hasil berjumlah 136 siswa sebagai sampel. Namun, sampel tersebut belumlah keputusan akhir, berhubung masih perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah sampel pada setiap stratanya dengan menggunakan rumus N sama dengan populasi kelompok atau jumlah populasi keseluruhan dikalikan jumlah sampel yang ditentukan. Nah, setelah melakukan perhitungan berdasarkan strata, maka jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 siswa. Prosedur penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan, yaitu persiapan rancangan desain proposal penelitian, mengurus beberapa perizinan, meminta data-data siswa, menentukan metode, populasi sampel, dan desain penelitian, serta menyusun instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu melakukan uji coba instrumen penelitian, penyebaran instrumen atau angket penelitian, serta pengecekan angket. Dan yang ketiga, tahap pembuatan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama, teknik angket. Teknik angket pada penelitian ini menggunakan 4 alternatif jawaban berdasarkan skala Likert, yaitu sangat sering atau SS dengan nilai 4, sering atau S dengan nilai 3, kadang-kadang atau KK dengan nilai 2, dan tidak pernah atau TP dengan nilai 1. Kemudian teknik yang kedua yaitu studi dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menyelidiki dokumen yang berisi data-data siswa yang meliputi daftar nama, pekerjaan orang tua, dan tingkat pendidikan terakhir orang tua. Berikut gambar tabel kisi-kisi angket untuk mengukur tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang yang terdiri dari 5 jenis indikator dengan total soal sebanyak 32 soal. Validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan program SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences.
Teknik analisis data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Dengan menggunakan teknik ini, maka akan dihasilkan penyajian data melalui tabel, grafik mean, median, modul, standar deviasi, dan perhitungan persentase. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Data yang diperoleh dalam teknik ini dianalisis melalui dua tahap, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.